anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 7 subtema 1 pembelajaran 1 mengenai perkembangan teknologi produksi pangan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, memahami pola irama pada lagu. Yang kedua, mengetahui informasi dari teks bacaan. Yang ketiga, mengetahui luas suatu bidang. Nah, hari ini kita masuk ke subtema 1 ya. Lihatlah tempat tinggalku, udaranya sejuk, tanahnya subur sekali. Dikelilingi sawah dan kebun, tempat hewan ternak bermain dan berkumpul. Inilah tempat tinggalku, kaya hasil kebun dan sayur mayur, berlimpah susu, daging, dan juga telur. Terampilnya warga tempat tinggalku bekerja sama mengelola hasil alam. Lihatlah mereka menggunakan teknologi yang telah maju menghasilkan sumber pangan yang beragam. Mari kita pelajari macam-macam pengolahan pangan agar menjadi manfaat bagi kita semua. Hari ini Beni, Edo, Siti, dan Dayu berkumpul di teras rumah. Ibu Dayu menyediakan roti. Roti adalah makanan yang terbuat dari tepung. Dayu dan teman-teman menikmati roti buatan Ibu Dayu. Dayu teringat sebuah lagu tentang roti. Dayu menyanyikannya di depan teman-teman. Lagu tersebut berjudul Rotiku. Kita bernyanyi bersama yuk. Judulnya Rotiku, karya Ate Mahmud. 1, 2, 3. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat. Ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Pola irama suatu lagu. Lagu Rotiku memiliki pola irama yang berbeda. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Nyanyikanlah lagu Rotiku. Kamu akan mendengar pola irama yang berbeda pada setiap bait lagu. Warna yang berbeda pada setiap lirik lagu menunjukkan pola irama yang berbeda. Sekarang, ayo bernyanyi. Cobalah minta temanmu menyanyikan lagu Rotiku. Dengarkan pola irama pada lagu tersebut. Apakah pola iramanya sama atau berbeda? Nah, sekarang ayo membaca. Siti menunjukkan sebuah teks bacaan. Isinya tentang teknologi pangan. Nah, tahukah kamu apa arti teknologi pangan? Ayo kita baca teks bacaan yang ditunjukkan oleh Siti. Lihatlah, Siti sedang menunjukkan cara pembuatan tahu. Perhatikan baik-baik ya. Judulnya Teknologi Pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan
dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks teknologi pangan. Yang pertama, apa arti dari pangan? Pangan artinya makanan. Apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan dapat membusuk. Lalu yang ketiga, bagaimana cara mengolah hasil panen? Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Apa saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai? Misalnya tahu, tempe, dan kecap. Nah, sekarang ayo mengamati. Ibu Edo sedang membuat tahu. Edo mengajak teman-teman untuk melihatnya. Semua tertarik dan ingin belajar membuat tahu. Cara membuat tahu cukup mudah. Pertama, ibu menghaluskan dan merebus kedelai. Hasil rebusan disaring hingga tak ada ampas. Kemudian, hasil rebusan dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai. Nah, lihatlah pada gambar tahap-tahap membuat tahu ya. Setelah diberi cuka dan didinginkan, adonan tahu siap untuk dicetak. Permukaan suatu bidang. Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Nah, perhatikanlah kain A berikut ini. Lihatlah bentuknya. Lalu, perhatikan juga kain B berikut ini. Lihatlah bentuknya. Apa perbedaan antara kain A dan kain B? Untuk kotak berwarna kuning artinya satuan luas ya. Kain menutup seluruh permukaan tahu. Setelah tertutup, kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas, maka akan terlihat seperti pada gambar di bawah ini. Perhatikan baik-baik gambar berikut ini. Kain A, lihatlah kain A. Ada berapa banyak kotak yang berwarna kuning? Iya, benar sekali. Ada 8 kotak yang berwarna kuning. Lalu sekarang perhatikan untuk kain B. Ada berapa banyak kotak kuning pada kain B? Iya, pada kain B ada 16 kotak yang berwarna kuning. Edo dan teman-teman menghitung banyak tahu yang menutupi seluruh permukaan kain A dan kain B. Perhatikan baik-baik cara Edo menghitung. Lihatlah. Banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut. Luas suatu tempat dinyatakan dengan banyak satuan persegi yang menutup tempat tersebut tanpa celah. Banyak tahu yang menutupi permukaan kain A adalah 8. Permukaan kain B ditutupi oleh 16 tahu berbentuk persegi. Berapakah luas dari kain A dan kain B? Maka, luas kain A adalah 8 satuan persegi dan luas kain B adalah 16 satuan persegi. Pada pembelajaran ketiga, perhatikanlah apa yang sedang dilakukan Siti dan teman-teman. Hari ini rumah Lani dikunjungi oleh Bibi, Udin, Edo, Denny, Dayu dan Siti juga berkunjung ke rumah Lani. Mereka berkumpul di ruang makan. Bibi Lani bekerja di pabrik pengolahan makanan. Bibi menceritakan macam-macam cara mengolah bahan makanan. Bibi menunjukkan teks bacaan tentang teknologi pangan. Udin dan Edo, Denny, Dayu, Siti dan Lani membaca bersama-sama. Nah, bacaannya judulnya hasil teknologi pangan.
Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanan dapat membuat makanan menjadi lebih awet. Sekarang, ayo berlatih. Kelompokkan jenis makanan hasil panen dan makanan hasil teknologi panen. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini ya. Misalnya, hasil panen yang pertama itu kacang kedelai. Hasil teknologi pangan yaitu tahu. Nah, selanjutnya, hasil panen yang kedua adalah mangga. Hasil teknologi panen adalah manisan buah. Lalu ada stroberi. Hasil teknologi pangan adalah selai. Lalu yang keempat, ada daging. Hasil teknologi pangannya yaitu berupa sosis. Untuk yang kelima, coba kalian cari hasil panen yang lain dan hasil teknologi pangannya ya. Tulislah di bukumu masing-masing. Amati kalimat yang berwarna merah pada teks hasil teknologi pangan. Kalimat tersebut merupakan kalimat utama pada setiap paragraf. Kumpulan kalimat utama disebut ringkasan. Tuliskan kembali kalimat utama dari setiap paragraf agar dapat terbentuk ringkasan. Nah, silakan kalian tulis ya. Misalnya, manusia butuh makanan terus-menerus. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Nah, sekarang ayo mengamati. Bibi Lani membeli tempe di tukang sayur. Warnanya putih dengan kumpulan kedelai di dalamnya. Lani dan teman-teman mengamatinya. Tempe yang dibeli Bibi cukup besar. Udin mengajak teman-teman mengukur luas permukaan bidang tempe tersebut. Tempe tersebut berbentuk persegi. Udin mengukur luas tempe menggunakan potongan segitiga yang terbuat dari daun pisang. Potongan segitiga daun pisang merupakan alat ukur tidak baku. Tempe yang berbentuk persegi dapat dipotong menjadi bentuk segitiga. Nah, amatilah bentuk di bawah ini. Yang pertama berbentuk persegi ya. Lalu jika kita belah menjadi dua, menjadi bentuk segitiga seperti pada gambar. Persegi dan segitiga dapat dijadikan alat ukur luas permukaan suatu bidang. Adalah satuan luas. Lihatlah, gambar persegi berwarna pink adalah satuan luas ya. Berikutnya juga, satu segitiga adalah satuan luas. Nah, dua segitiga berarti dua satuan segitiga, yang artinya sama seperti satu satuan persegi. Berarti satu segitiga sama dengan setengah ya. Setengah ditambah setengah sama dengan satu. Nah, sekarang ayo berlatih. Hitunglah luas permukaan bidang berikut ini. Lihatlah yang pertama. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 kotak yang berwarna pink. Dan iya, benar sekali, ada 2 segitiga yang berwarna biru. Artinya 1 ya. Berarti satuan perseginya ada 5. Lalu gambar yang selanjutnya ada berapa? 1, 2, 3. Nah, untuk segitiganya ada berapa? 1, 2, 3, dan 4.
artinya ada 2 persegi. Nah, 2 ditambah 3 jadinya 5 satuan persegi. Untuk yang selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Artinya satuan perseginya ada 6. Jadi 6 satuan persegi. Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta berdoalah setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.